Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita langsung saja presentasi. Silahkan bagi presentator disiapkan slide-nya. Saya minta dipersingkat aja ya, supaya lebih ke diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya kerjakan. Untuk kata pengantar, pertama saya akan mengucapkan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat hidayah, karena berkatnya poin ini dapat diselesaikan, dibuat dengan rangkuman ini dibuat untuk memenuhi tugas semester 6 untuk dosen mata kuliah pemrograman, yaitu Bapak Repi Ridwan Ahmad, Sarjana Pendidikan Magister Komunikasi. Komputer. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, Magister komputer. oh, Magister Komputer. Langsung aja mohon Mas, maaf. langsung ini aja, materi aja biar cepet. Oh, slide materinya. Oke. Adapun daftar isi. Boleh slide atasnya, Ci. Adapun daftar isi yang saya akan jelaskan, inilah poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi ini. 1. Membuat tabel data untuk mencatat transaksi keuangan. 2. Menambahkan dan menghapus barisan serta kolom. 3. Memanfaatkan tabel untuk meningkatkan kejelasan dan kegunaan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu instansi maupun perusahaan. Informasi tersebut dapat membantu penggunaan dalam kurung user dalam membuat satu keputusan yang bersifat finansial. Laporan keuangan sangat berguna sekali untuk memprediksi kondisi di masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah pembuatan tabel transaksi keuangan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah membuat laporan keuangan sederhana dengan menggunakan Microsoft Excel. Set 1. Transaksi kas. Fungsi dari set transaksi kas adalah untuk menginput data transaksi kas masuk dan kas keluar yang terjadi. Berikut langkah-langkah untuk membuat transaksi kas. Pertama, buka aplikasi Microsoft Excel, lalu simpan dalam direktori masing-masing dengan nama aplikasi laporan.xls. Pada sheet 1 buat tampilan seperti slide selanjutnya. Adapun gambaran transaksi kas masuk dan kas keluar. Contohnya yang ada di gambar, ubah nama atau rename set 1 menjadi transaksi kas dengan cara klik kanan pada set 1 yang terletak di kiri bawah, kemudian pilih rename. Kedua, blok cells yang akan dibuat tabel untuk contoh di bawah ini. Blok dari baris 4 sampai dengan baris ke 100. Kemudian masuk ke menu insert, pilih table. Ketiga, setelah table dipilih maka akan tampil kotak dialog create table. Jangan lupa checklist my table as headers.
Keempat, jangan lupa untuk mengatur judul dari tabel tersebut dengan cara blok baris pertama mulai dari kolom B sampai dengan kolom G. Kemudian buka menu Home, pilih Margin dan Center. Lakukan hal yang sama untuk mengatur judul pada baris kedua. Tampilan tabel yang sudah diatur akan seperti di bawah ini. Kelima, atur kolom tanggal, setting tanggal menjadi 1 September 2021 dengan cara blok kolom B, klik kanan, format cell, maka akan tampil kotak dialog format cell. Kemudian pilih custom pada teks box tipe tuliskan format tanggal yaitu DD, M, dan Fourier. Klik OK. Adapun aturan kolom bulan berfungsi untuk menampilkan bulan dengan format D4 M. Simpan kursor di posisi kolom C, baris ke-6. Masukkan fungsi sama dengan if at tanggal sama dengan titik dua lalu koma titik dua koma teks at tanggal baru tutup kurung Y 4 mm titik 2 baru tutup kurung. Setelah fungsi sudah dimasukkan maka akan tampil 2021 sampai dengan 09. Jangan lupa untuk menarik fungsi tadi sampai ke bawah. Kolom saldo berfungsi untuk menampilkan saldo akhir di setiap transaksi. Simpan kursor di posisi kolom G baris ke-6. Masukkan fungsi if kurung at tanggal sama dengan titik 2 koma titik 2 lagi koma G5 plus at debit kurung at credit. Setelah fungsi sudah dimasukkan maka akan tampil saldo sesuai dengan jumlah transaksi. Jangan lupa untuk menarik fungsi tadi sampai ke bawah. Jika sudah selesai memasukkan fungsi di atas, silakan isi data pada kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit seperti di bawah ini. Untuk kolom bulan dan saldo tidak diisi karena hasilnya akan tampil secara otomatis. Gambar bisa dilihat pada slide selanjutnya. Adapun pemberian nama variabel, kita akan memberikan nama variabel untuk tabel transaksi kas masuk dan kas keluar dengan nama variabel TRX. Pilih menu formulas name manager. Setelah diklik maka akan tampil kotak dialog nama manajer. Jika sudah terbuka kotak dialog maka akan terisi secara otomatis pada kotak dialog name manager seperti di gambar. Setelah itu klik close. Menambahkan dan menghapus barisan atau kolom pada tabel transaksi keuangan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah menambah dan menghapus barisan atau kolom pada tabel transaksi keuangan di Microsoft Excel. Menambahkan kolom. Klik sel tabel di sebelah kanan lalu klik atau kiri kolom tepat Anda ingin kolom baru muncul. Pada tab tata letak dalam grup baris dan kolom, lakukan salah satu hal berikut. 1. Untuk menambahkan kolom di sebelah kiri sel yang dipilih, klik sisipkan ke kiri. Kedua, untuk menambah kolom di sebelah kanan sel yang dipilih, klik sisipkan di kanan. Menghapus barisan atau kolom, klik sel
tabel dalam kolom atau barisan yang ingin Anda hapus. Kedua, pada tab tata letak dalam grup baris dan kolom, klik hapus lalu klik hapus kolom atau hapus barisan. Menghapus tabel. Pertama, klik tabel untuk memilihnya. Kedua, pada tab tata letak dalam grup baris dan kolom, klik hapus lalu klik hapus tabel atau tekan delete di keyboard Anda. Memformat tabel untuk meningkatkan kejelasan dan kegunaan. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat format tabel dalam meningkatkan kejelasan dan kegunaan pada tabel. Excel menyediakan berbagai gaya tabel yang sudah ditentukan sebelumnya, yang bisa Anda gunakan untuk memformat tabel dengan cepat. Jika gaya tabel yang sudah ditentukan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan Anda bisa menerapkan gaya tabel custom. Meskipun Anda hanya bisa menghapus gaya tabel custom, Anda bisa menghapus gaya tabel apapun yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga tidak lagi diterapkan ke tabel. Saat Anda memilih rentang data yang tidak diformat sebagai tabel, Excel akan secara otomatis mengonversinya menjadi tabel saat Anda memilih gaya tabel. Anda juga bisa mengubah format untuk tabel yang sudah Anda dengan memilih format yang berbeda. Satu, pilih sel apapun dalam tabel atau rentang sel yang ingin Anda format sebagai tabel. Kedua, pada tab beranda, klik format sebagai tabel. Ketiga, klik gaya tabel yang ingin Anda gunakan. Adapun kesimpulan dari presentasi di atas, pertama, pembuatan tabel data di Microsoft Excel relatif mudah dan dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Ini membuatnya menjadi alat yang dapat digunakan oleh pemula maupun pengguna yang berpengalaman dalam mencatat transaksi keuangan. Microsoft Excel memberikan fleksibilitas dalam mengatur format tabel data, termasuk penambahan kolom, penggunaan rumus, matematika, dan fungsi, serta memformatan visual. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tabel sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Ketiga, dengan menggunakan tabel data di Microsoft Excel, pengguna dapat secara efisien mencatat setiap transaksi keuangan dengan detail yang diperlukan. Ini memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap arus kas dan aktivitas keuangan perusahaan atau individu. Dengan fitur rumus dan fungsi disediakan di Microsoft Excel membantu memastikan ketelitian dan akurasi dalam perhitungan data keuangan. Penggunaan dapat dengan mudah membuat rumus untuk menghitung total rata-rata dan lainnya, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia. Kelima, meskipun Microsoft Excel sangat berguna untuk pembuatan tabel data untuk mencatat transaksi keuangan, pengguna harus menyadari keterbatasan dalam mengelola volume data yang besar dan kompleksitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, diperlukan pertimbangan untuk memperluas solusi ke perangkat lunak keuangan yang lebih canggih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada,
saya mau tanya dengan Mas Saiful ya. Mas Saiful sudah ada di Google Meet, di Google Classroom belum? Google Classroom yang mana Pak? Google Classroom, kan saya ada bikin Google Classroom. Sudah join apa belum? Di Telegram kah Pak? Bukan, Google Classroom. Kalau saya cek sih nggak ada ya. Coba saya cari linknya. Kalian ada berapa orang? 6 6 orang. 6 orang, yang join cuma 5. Oke, saya ini ya, share screen lah. Untuk slide, oke, bagus ya, sudah bisa bikin slide. Teman-teman kalau sudah bisa bikin slide, bisa bikin makalah, ya saya bilang sudah bagus. Saya hargai usaha kalian ya teman-teman, sudah bisa bikin, ya saya anggap bagus. Tapi pasti tugas itu perlu dikoreksi, diperbaiki, direvisi, supaya tujuannya supaya teman-teman lebih baik lagi. Ini kelihatan ya? Kelihatan enggak? Terlihat Pak. Ya, ini saya tanya tadi, kenapa saya tanya? Karena saya cek ini cuma 5 orang ya. Kalian kan ada 6 nih. Yang join cuma 5. Oke. Kalau kalian enggak join, kalian enggak tahu ada tugas apa enggak. Teman kalian belum tentu mau ngirimkan terus ke grup. Karena saya yakin di sini teman-teman juga yang lain pada sibuk. Nah, makanya saya bilang tadi sudah join apa belum? Nah, ternyata belum. Yang pertama, kalau join di Classroom, nah, dapat notif kalau ada tugas dari saya. Jadi tidak perlu lagi tanya ada tugas apa. Kalau saya bikin tugas, ada notif masuk di HP teman-teman. Gitu. Kemudian kalau di Classroom saya bisa cek tugasnya, bisa saya review. Nah, kok kayak gini kan punya siapa nih? Punya Mas Saiful udah ada ya. Yang lainnya ngumpul, yang Mas Saiful nggak ngumpul. Nah, itu supaya saling kerjasama lah antara dosen dan mahasiswa. Kalau nggak kerjasama ya nggak lancar perkuliahannya ya. Jadi di sini saya minta kerjasamanya. Ya join lah di Classroom, kumpul lah tugas-tugasnya. Nah, kalau dari sini kan saya mau merevisi makalah bagaimana? Saya mau review makalahnya nggak bisa, slide nggak bisa. Kalau kemarin Mbak Cici maju karena sudah ngumpul ya tinggal saya buka kan kayak gini, lihat apa yang perlu diperbaiki. Nah ini kan nggak ada, bagaimana mau saya review? Nah, karena nanti endingnya teman-teman di sini biarpun pemrograman bidang pemrograman mata kuliahnya, endingnya tetap teman-teman bikin slide, bikin skripsi ya kan. Endingnya kan pasti itu juga penelitian, kemudian presentasi, penelitiannya dipresentasikan. Nah di sini kan saya niatnya mau membantu teman-teman di sini supaya terbiasa membuat makalah sesuai pedoman penulisan yang benar. Jadi nanti sudah lihai membuat skripsi, tidak terlalu banyak lah salahnya gitu ya. Nah kalau saya lihat tadi presentasinya, untuk slide ya itu tadi seperti biasa yang saya komentari adalah isinya bagaimana ya, isinya bagaimana. Kalau dari isinya itu ya masih ini ya, banyak narasinya. Kalau di pertemuan sebelumnya saya bilang lebih baik contoh aja, dibanyakin contoh, narasinya dikurangin.
satu paragraf lah, atau misalnya poin-poinnya aja yang ditampilkan ya. Kalau teman-teman bikin tutorialnya duluan lebih bagus lagi, tampilkan aja di sini tutorialnya kan. Teman-teman presentasikan tutorialnya sambil dijelaskan ya kan. Atau dipotong-potong jadi beberapa video, masukkan di dalam slide supaya menarik. Kalau tadi kan ya masih seperti sebelumnya ya, banyak ininya juga, masih banyak narasinya, dan tidak ada narasinya itu semuanya sama. Maksud saya tidak ada yang diberikan tebal gitu ya, kalimat yang tebal, yang mana yang dirasa penting tidak ditandain. Jadi ya sama semua kalimatnya nih ya. Seperti ini contoh ini ya, karena saya tidak ada nih punya Mas Saiful, tidak join di Telegram, tidak join di Classroom ya, saya tidak bisa lihat tugasnya ya. Saya tidak tahu tugasnya bagaimana, saya cuma lihat slide-nya aja, makalahnya bagaimana. Saya tidak tahu. Dari sini mungkin saya review juga untuk tugas sebelumnya ya, supaya teman-teman ini tidak mengulangi kesalahan, supaya kedepannya lebih bagus lagi dalam mengerjakan tugas. Ini yang sering ini ya, luput dari mahasiswa. Jadi kalau di dalam Classroom itu kan teman-teman perhatikan betul apa ininya ya, instruksinya ini apa, kemudian deadline-nya kapan ya, jangan sampai telat kan. Ya teman-teman pasti bisa lah berpikir secara rasional ya. Kalau orang yang mengumpul tepat waktu on time dengan orang yang telat ya, nilainya ya pasti beda kan, ya tidak adil kan kalau nilainya sama. Nah dari sini makanya saya kasih rentan waktu ya, dan ketahuan kalau misalnya turn in late, berarti terlambat ya kan, ketahuan nih berarti terlambat nih, semuanya terlambat kayak ini mengirimkan. Dipahami betul-betul instruksinya apa, yang diminta apa ya. Jangan instruksinya yang diminta A tapi yang dikasih B gitu. Pak, Ya, mohon maaf itu telat kemarin karena mengganti yang kemarin kan dikasih materinya Python, kemudian Bapak ganti dengan Excel, jadi kami kirimnya telat Pak. ya siap. Oke, nggak apa. Saya cuma ini ya memperlihatkan bahwa di sini kelihatan gitu loh kalau terlambat gitu ya. Ya saya paham kemarin kan diganti. Kalau yang ini untuk apa lagi? Ini tutorialnya ya. Ini yang pertama nih. Di sini yang ngumpul cuma berapa orang nih? Nah, kita sambil review ya. Jadi dari yang tadi, kalau dari saya untuk Mas Saiful itu ya, yang pertama join Classroom supaya tahu apa info selanjutnya, update selanjutnya dari saya, entah tugasnya kah dan sebagainya gitu ya. Nanti UTS atau UAS insya Allah ya lewat Classroom, karena supaya apa saya bikin Classroom supaya mempermudah saya dan juga teman-teman di sini ngumpul tugas, supaya mudah ngumpul tugasnya jadi satu tempat, saya juga gampang ngeceknya jadi satu tempat. Kalau di WA kan di scroll lagi. Nah, ini tutorial pengoperasian software. Ini kan tugas pertama ya. Di sini saya mau lihat teman-teman ini bisa enggak, atau sebelumnya kan katanya sudah sudah ada belajar nih tentang software akuntansi. Saya mau lihat, saya minta tutorialnya. Nah, coba lihat ya instruksinya apa. Buatlah tutorial mengenai software yang telah digunakan sebelumnya. Konten harus memuat tentang profil mahasiswa, profil tugas, dan tugas pengampu. Upload di channel YouTube pribadi dan kirim tugas dalam bentuk link. Ini jelas sudah ya. Intinya apa? Bikin konten YouTube, upload di YouTube, kemudian kirim linknya. Nah, tapi ada juga yang ini bisa kirim link, bisa nggak? Ini kalau Mbak Cici ngirim link atau enggak?
Link Pak, saya copy link Pak. Cuma Apa? di situ Linknya ya? iya saya copy linknya, Ah, terus ya itu sudah. saya Lain videonya kan berarti? Lain Iya, videonya Pak. kan? Bukan ya? Lain Pak. Ah, ya sudah. Yang waktu saya kirim itu saya copy linknya. Ya, bagus. Ya, karena di copy link, jadi langsung ini ya, langsung ke YouTube dia. Langsung ke YouTube dan juga langsung ini, play videonya tadi. Nih, langsung play ya. Kalau saya klik langsung play di Google Classroom dan juga langsung terbuka di YouTube. Oke, kalau ini betul sudah sesuai sudah instruksinya. Saya minta tutorial betul ini. Dibuat tutorial, diupload di YouTube. Nah, betul. Nah, ada keterangannya, nama siapa, bla bla bla. Nih betul nih, paham berarti Mbak Cici nih. Oke, saya subscribe ya. Betul nih, sesuai sudah. Nah, ya kurang lebih beginilah tutorialnya. Ya. Aplikasi Super ini didirikan oleh Bapak Daruti. Nah, oke, dan seterusnya lah teman-teman, silakan aja lah di YouTube ya. Intinya ini sudah tepat nih, sesuai. Berarti sebelumnya itu software Accurate namanya yang dipakai, dan ini tutorialnya ya. Dan saya sudah nonton ini, sudah saya nonton, dan ini adalah ya bikin sendiri memang original kontennya. Berarti Mbak Cici aman ya, sudah berarti paham apa instruksinya, apa yang diminta, paham. Nah, coba saya lihat punya Abdul Hafiz. Ya, kita lihat aja di sini ya. Transparan. Nah, apakah ini benar saya minta seperti ini? Ya sudah jelas bukan ya. Yang saya mintakan video tutorial, ini kan presentasi, slide namanya. Ya, berarti tidak sesuai, ya kan, itu intinya. Saya buka lagi nih. Ini tidak ada nih. Kalau dari ini kan no attachment ya, berarti tidak ada, sudah tidak perlu dibuka sebenarnya. Tidak ngumpul. Kadar Syah tidak ngumpul. Oke. Sabariyah. Coba diklik. Ada enggak? Pemrograman. Ini dari filenya aja Word. Apakah saya minta file Word? Tentu bukan. Berarti tidak sesuai juga. Nomiol nih siapa nih Nomiol? Saya buka ya. Dilihat. Iya, Astuti itu Pak. Ya. Nah, ada isinya. Nah, ini teman-teman lihat semua ya. Lihat semua nih. Jadi dari semuanya yang ngumpul yang sesuai siapa? Coba Mbak Cici. Sesuai instruksi, sesuai apa yang diminta, tutorialnya saya minta. Yang sesuai cuma Mbak Cici. Nah. Kemudian ada lagi tugasnya tutorial, pengenalan dasar-dasar Excel. Ya, kita lihat aja di sini. Turn inlet berarti telat ngumpulnya. Missing berarti nak ngumpul. Yang ngumpul cuma siapa? Mbak Cici. Kita lihat betul. Nah, ini YouTube lagi. Sudah. Nah, jadi ini ya. Saya coba share screen lagi. Nah, harapan saya setelah perkuliahan ini, yang pertama teman-teman itu punya ilmu tentang ini ya, software Excel, karena Excel ini basic yang biasa dipakai memang. Itu. Yang kedua, teman-teman punya portofolio salah satunya di YouTube. Jadi kalau teman-teman nanti membuat mau melamar, nanti siapa tahu mau melamar di tempat yang lebih bagus dari yang sekarang gitu ya, misalnya bisa dijadikan portofolio nih. Jadi cantumkan aja di portofolio itu sosmednya teman-teman, entah itu IG atau YouTube. Nanti kan recruiter itu lihat kenapa dicantumkan YouTube-nya, ada apa gitu ya, nanti dilihat. Nah, karena zaman sekarang itu kalau orang mau merekrut karyawan, kalau perusahaan mau rekrut karyawan tuh sekarang sosmednya juga di ini ya, dihintip ya, dilihat, LinkedIn-nya dilihat, IG-nya dilihat, TikTok-nya dilihat, YouTube-nya dilihat juga. Nah, jadi sebenarnya sekarang itu sosmed itu juga sebagai portofolio. Nah, jadi kalau misalnya nanti ini kan banyak ya, kalau nanti kan saya tugasnya ya tutorial aja lagi.
Setelah ini nanti tutorial tentang Excel lagi, sesuai dengan yang dibahas dengan Mas Saipul tadi. Nah, kalau bikin tutorial ini kan teman-teman punya waktu lebih gitu ya untuk belajar mandiri. Lebih fleksibel waktunya untuk belajar. Dan juga kalau kita praktek langsung sendiri ya, langsung praktek sendiri itu lebih cepat bisanya dibandingkan kalau kita mengikuti ini ya, mengikuti misalnya terpotong-potong gitu ininya, materinya ya. Kalau misalnya mencoba sendiri itu kan punya waktu lebih gitu ya, punya waktu lebih santai juga. Kalau misalnya di kelas itu kan terbatas oleh waktu, dan juga biasanya berdasarkan pengalaman sebelumnya, biasanya kalau hands on itu kan tidak semuanya itu lancar. Maksudnya itu tidak semua mahasiswa itu bisa mengikuti gitu ya. Kalau misalnya saya sudah sampai di bagian F, tidak semuanya itu bisa sampai di bagian F juga. Entah nanti ada yang nyangkut di bagian B, nyangkut di bagian C. Tidak selancar yang dipikirkan ya kalau misalnya praktek itu. Entah error kah, entah laptopnya nge-lag. Nah itu kan biasanya gitu tuh. Nah jadi sebenarnya kesempatan buat teman-teman kalau tugas tutorial itu ya lebih banyak waktunya untuk mendalami gitu ya, mendalami materi atau ilmu tentang Excel ini. Nah gitu. Kalau misalnya tutorial itu kan teman-teman mau tidak mau harus bisa kan mengoperasikan kemudian di screen record gitu kan biasanya gitu. Nah kalau teman-teman upload di YouTube, kalau sudah banyak nanti videonya nanti kan bisa dibikin playlist tuh. Nah itu bisa menjadi portofolio, jadi dilihat kan, oh bisa ini ya, Excelnya sudah sampai sini gitu ya, bisanya di sini. Nah, lebih inilah lebih terpercaya lah asal memang original ya. Karena kalau orang bikin tutorial itu kan anggapannya bahwa kalau orang bikin tutorial itu ya berarti orang tersebut mampu atau menguasai hal tersebut, misalnya Excel ini. Nah itu makanya nanti setelah ini ya insya Allah tugasnya ya tutorial lagi. Jadi teman-teman di perkuliahan saya ini mulai membiasakan diri membuat konten, kemudian mengeksplor secara mandiri itu ya. Karena sebenarnya itulah perbedaannya mahasiswa dengan siswa. Jadi mahasiswa itu sistemnya dosen hanya sebenarnya mengarahkan aja, kalau mau lulus belok kiri belok kanan gitu ya, diarahkan. Nah mahasiswanya yang mengeksplor lagi gitu. Nah, tapi dari sini kan ada aja tuh ya yang bisa ya, kayak Mbak Cici tuh bisa aja. Nah, berarti kan ya memang sebenarnya bisa aja gitu. Kalau nggak dikerjain ya memang nggak bisa ya. Nah gitu. Itu dari saya ya. Maaf Pak. Kenapa? Untuk yang di Kendala kemarin tuh gara-gara HP sebelumnya rusak Pak. Apa? Jadi laptop juga lemot. Apanya rusak? HP saya sempat rusak juga Pak. Gitu. Ya semoga cepat normal lagi lah HP. Kalau untuk keluhan laptop juga agak lemot juga sih Pak. Pakai Core i3 masih dari lama. Kayaknya masih bisa di Core i3 sih. Kan masih ada lagi yang di bawahnya ya. Dari 2018 sih Pak. Ya. Ya itu ya, setiap orang itu kan punya tantangan masing-masing ya. Bagaimana teman-teman cara menghadapinya, kemudian mengasah kreativitasnya ya. Namanya konten itu kan kalau saya sih
tidak membatasi ya konten itu mau bikin bagaimana, intinya instruksinya seperti apa, intinya finishnya itu di depan ya. Teman-teman mau naik beca, mau naik motor, mau naik mobil, intinya bagaimana caranya ya, intinya finishnya di depan, bagaimana caranya, yang penting sampai ke depan gitu, sampai ke finish. Nah itulah. Kan juga konten itu macam-macam ya. Kalau kayak Mbak Cici tadi yang pertama itu, kalau yang tadi yang Excel tadi kan berarti screen record, cara bikinnya gitu ya, screen record metodenya. Ya, teman-teman kalau misalnya nggak bisa screen record ya coba metode yang lain kan. Karena kan kalau konten tuh nggak bisa dibatasin kan. Maksudnya tergantung skill kita, kreativitas kita gitu ya. Jadi bagaimana usahanya teman-teman membuat konten itu. Baik Pak, siap dimengerti. Oke. Bagaimana dengan materi dari Mas Saiful, apa ada yang mau ditanya gitu ya? Apa tadi materinya Mas Saiful? Judul materinya? Halo? Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar Pak. Apa tadi materinya Mas Saiful? Tentang ini Pak, membuat dan format tabel data. Oke. Mas Saiful, ada nggak nih orangnya nih? Halo, ada nggak? Ada suara. Nah, Mas Saiful itu sudah nyobain nggak itu? Sudah coba mengoperasikan nggak Excel itu? Sudah Pak. Sudah ya. Kalau saya lihat tadi dari screenshotnya sih kayaknya sudah ya. Kalau mau bagus kan tadi saya bilang ya, kalau teman-teman mau bagus ya lebih kreatif, mungkin teman-teman materinya apa ya bikin aja langsung tutorialnya gitu kan, langsung aja nyobain. Karena itu kan yang saya kasih itu materinya masih yang dasar gitu, Excelnya, kode-kodenya gitu ya, rumus-rumusnya. Nah, kalau mau lebih bagus ya langsung screen record aja ya, langsung operasikan gitu ya, nanti tampilkan di slide, tinggal jelaskan. Nah, kemudian nanti kan teman-teman ini ya skripsi ya, ataupun ini kan presentasi gitu ya. Kalau presentasi itu pada slide itu tidak perlu kita ucapkan kata apa tadi ya yang punya Mas Saiful tuh, ucapan terima kasih atau apa ya di awal, langsung to the point aja. Kalau misalnya masih sekelas makalah itu langsung to the point aja, daftar isi gitu ya. Yang apa di awal itu judul ya, judul, nama, NIM kelas gitu ya, fakultas boleh, atau ada foto boleh, itu judul di awal tuh slide. Habis itu daftar isi. Kalau mau langsung bab 1 boleh langsung. Jadi intinya langsung to the point aja, enggak perlu kata pengantar apa, enggak perlu. Kecuali skripsi itu biasanya ditampilkan tuh rumusan masalah apa gitu ya. Kalau skripsi, kalau makalah nggak usah, langsung to the point aja. Gitu. Dan teman-teman coba belajar menjelaskan atau memaparkan dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Jangan bahasa textbook, bahasa buku. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ngambil kayak dari buku ya, materi dari buku, referensi dari buku, dari Google, itu kan bahasa-bahasa buku yang orang zaman sekarang tuh agak susah ya atau orang Indonesia ya, agak tidak semua tapi kebanyakan itu, apalagi anak-anak muda, mahasiswa itu ya, lebih suka itu bahasa itu yang mudah dicerna gitu, bahasa yang mudah dimengerti ketimbang textbook. Karena kalau textbook itu kita perlu mencerna lagi kan maksudnya apa gitu.
Jadi boleh teman-teman itu baca ya, baca misalnya. Oke lah, baca teksnya itu ya di mana, di slide gitu ya, baca. Tapi setelah itu teman-teman coba challenge diri teman-teman di sini. Setelah baca itu coba dijelaskan ulang dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Atau kalau mau lebih expert, lebih advance ya, ada teksnya dari slide, tapi teman-teman langsung menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Itu lebih bagus lagi. Paham ya? Kan anggaplah ini level-levelnya ya, level-levelnya. Kalau presentasi, level pertama presentasi itu pure betul-betul membaca slide. Level pertama itu, pokoknya ada belakang terus sudah. Kalau misalnya offline itu, kalau ada belakang terus, lihat slide proyektor atau lihat HP-nya gitu ya. Itu level pertama. Level kedua harus dinaikkan lagi, harus challenge diri sendiri. Level kedua, teman-teman boleh baca ya, baca itu di slide ya, baca slide, kemudian dibahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan bahasa teman-teman sendiri. Itu level kedua. Level ketiga, teman-teman tidak baca slide-nya sudah. Tidak baca secara eksplisit, mungkin membaca sebentar tapi tidak diucapkan gitu ya, dibaca, dilihat sebentar, kemudian langsung mengucapkan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah itu levelnya lah. Itu coba coba ditingkatkan ininya, skill public speakingnya, karena public speaking ini, ilmu komunikasi ini ya kita pakai dalam hidup kita ya. Entah kita kerja ini kan ngomong juga sama orang, ngomong sama bos, ngomong sama teman kerja, ngomong sama customer. Intinya ya dipakai ilmu komunikasi ini. Bagaimana kita mau meyakinkan customer untuk beli produk kita kalau kita komunikasinya tidak bagus gitu ya. Itu. Nah, coba teman-teman. Saya sih harapannya kalau mahasiswa itu sudah skripsi ya, karena skripsi itu sebuah penelitian yang kita pelajari tiap hari, setiap saat kita pelajari terus itu, karena kita yang meneliti kan. Harapannya sudah setiap hari dibaca, itu kita sudah paham gitu penelitiannya apa. Kalau paham itu kan berarti kita menguasai sudah. Ya itu sih harapannya, kalau teman-teman sudah nanti seminar proposal itu sudah nggak kayak presentasi makalah ya. Kalau makalah oke lah seminggu kan, dan itu juga kalian ngerjakan yang lain gitu ya, tugas-tugas yang lain. Kalau skripsi ini kan itu aja biasanya, satu itu aja dikerjain, lebih fokus. Nah, harusnya lebih bagus presentasinya, karena dari presentasi itu kita bisa nilai orang ini paham apa enggak. Kalau sudah lihat belakang terus tuh sudah bisa dibaca itu enggak menguasai dia. Makanya saya bilang sama teman-teman mahasiswa, saya bilang teman-teman kalau mendapatkan materi presentasi itu adalah amanah, itu adalah tanggung jawab. Jadi teman-teman itu punya tanggung jawab untuk menguasai materi. Itu tanggung jawab teman-teman menguasai materi. Ya saya bilang seperti ini juga. Jadi kelihatan kalau dari presentasi ya kelihatan lah teman-teman ini sudah pintar lah. Tahu lah orang itu menguasai sama enggak kan ketahuan ya. Kita kan bisa nilai kan. Orang itu paham, orang itu menguasai itu kan ketahuan dari caranya dia memaparkan, menjelaskan itu kan. Kalau lihat belakang terus, lihat HP terus ya sudahlah. Mau ditanya juga dia bisa jawab paling. Ya gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Harapannya ke depannya lebih bagus ya. Karena ya endingnya teman-teman ini skripsian, menghadapi ini lagi, slide lagi, kemudian manuskrip skripsi lagi. Ya skripsi itu kan ya satu level di atas makalah lah. Intinya ya ketemu lagi sama temannya makalah. Makanya dari sini ya diperbaiki terus penulisannya. Ini kan belum saya lihat
bagaimana, belum terlalu terlalu mendetail lah saya ininya mereviewnya. Yang penting teman-teman sudah bisa dulu bikin makalah, kemudian ya lumayan rapi lah makalahnya, kemudian sudah bisa membuat referensi, daftar pustaka, sitasi. Oke, bagaimana? Ada mau ditanyakan enggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Intinya saya di sini memberikan tugas. Kenapa? Silakan Mas. Pak, untuk zoomnya diusahakan setelah sholat tarawih Pak, lebih bagus Pak. Jam berapa tuh? Sekitaran jam 9-an. Jam 9 ya. Saya tadi tuh sebenarnya nggak ingat sebenarnya tadi kalau hari ini masuk. Kalau ini ingatkan ini ya, mungkin sejam atau 2 jam sebelumnya ya. Kalau semenit 2 menit itu atau nak sore gitu ya. Saya khawatirnya lupa. Kalau jam 9 ya boleh juga sih, jam 9. Jadi sempat makan gitu ya. Habis tarawih sempat makan, ada gini. Ya boleh juga. Jam 9 boleh. Lanjut, apa lagi Pak Mas Saiful? Aman Pak. Aman ya, jam 9 kah? Sempat makan ya? Iya. Kadang kan kita jam 9 tuh masih di kerjaan juga Pak. Nah, Kita nggak tahu pulangnya kerjaan jam berapa. kalau jam 10 ya jangan lah. Ngantuk sudah. Kadang kerja ya lebih dari jam segitu sih Pak. Berarti teman-teman ini lagi di kerjaan ya? Kebetulan ini sudah pulang cepat sih. Pulangnya jam berapa Paling biasa? cepat sekitar kita nggak bisa nentukan pulang jam. Enggak, Paling kalau lambat tuh- sesuai ini aja, sesuai jadwal biasanya. Kan ada jadwal tuh. Kalau di jadwal kerja pulang sampai jam berapa? Kalau di jadwal kerja sih jam 6. Cuma lebih dari itu sih. Tidak sesuai dengan di jadwal. Ih, banyak betul tuh, 3 jam lewatnya. Kadang kita lebih sih Pak. Bukan 3 jam aja. Sampai jam 12 malam juga. Iya kah? Jauh betul tuh. Lewatnya berapa jam? Sore juga nggak bisa. Iya kadangnya kita 16 jam kerja juga bisa. Ya mudah-mudahan inilah Mas ya, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nanti, atau bisnis ya. Kalau Mas mau nyoba bisnis ya, coba bisnis tuh ya, jadi bos Masnya. Itu aja mungkin ya dari saya. Ada lagi yang mau ditanya atau ada lagi yang perlu disanggah atau ada yang perlu disampaikan ke saya? Tidak ada ya. Jadi tidak ada Mbak Cici. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi nanti tugasnya tutorial lagi nih. Ya, bagaimana teman-teman lah. Tutorial yang materi ini kah, Pak? Iya dong. Tadi bagus sudah Mbak Cici ya, punya Mbak Cici. Berarti beda ya sama yang tutorial pengoperasian kemarin ya. Maksudnya Iya, Pak, metode. yang kemarin itu. Kalau ini kan Ya. screen record ya. Kalau yang ini kan lebih ke Iya, screen Pak. record. Bagus. Ditingkatkan lagi ya kualitasnya, bagus. Bagus. Baik, Pak. Bagus. Nanti kan kalau misalnya nih ya teman-teman nih nanya, Mbak Cici gimana itu anunya, tinggal kirim aja punya Mbak Cici kan enak, tinggal kirim aja link YouTube-nya ya kan, nggak perlu dijelasin. Saya juga gitu, kalau misalnya ada yang nanya masalah Mendeley apa kan, misalnya Mendeley atau masalah apa gitu ya, yang saya ada ya sudah saya bikin gitu tutorialnya. Jadi nggak perlu kita jelasin bla 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 bla, kirim aja linknya, pelajarin aja nih. Coba diikutin aja tutorialnya kan enak gitu. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah, agak repot ya di awal, tapi nanti endingnya ya teman-teman punya
lebih enak lah nanti endingnya di belakang itu enak, punya konten, punya tutorial gitu ya kalau mau share, dan juga itu sebagai testimoni kan, sebagai portofolio gitu. Kalau teman-teman bisa menggunakan Excel, nggak cuma Omdo doang ya, sudah bikin tutorial ya. Itu ya, semangat ya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman di sini sehat selalu, puasanya lancar, tetap semangat kuliah, karena teman-teman yang mencari ilmu itu adalah sama seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat ya. Saya memberikan tugas, memberikan masukan ya, niat saya insya Allah untuk teman-teman itu lebih baik ke depannya, dan juga manfaatnya itu untuk teman-teman juga ya. Tutorial ini kan ya buat teman-teman juga, bukan buat saya kan sebenarnya ya, gitu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.